ini guna untuk kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena tiadalah suatu kebahagiaan bagi diri kita jikalau kita ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah dan juga beramal soleh. Karena inilah insyaallah yang menjadi bekal kita nanti. Inilah yang insyaallah akan bisa memberikan kepada kita nanti kebahagiaan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita, ibadah kita dan juga dengan amalan-amalan soleh kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lalai akan untuk bisa selalu berusaha beribadah dan juga melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita merasa ada hal-hal yang kita mungkin lupa, ketika kita merasa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang belum kita lakukan, terutama dalam hal beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yuk mari cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sesuai dengan kehendak Allah menciptakan kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita untuk bisa selalu menjaga ibadah ini tak lain dan tak bukan ialah agar kita ini terhindar, agar kita ini bisa terjaga dari godaan-godaan syaitan, iblis la'natullah. Di mana memang iblis la'natullah, syaitan selalu berusaha mencari celah, selalu berusaha mempengaruhi kita manusia. Agar apa? Agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis selalu berusaha agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang iblis sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tatkala iblis dikeluarkan dari surganya Allah, beliau ngomong kepada Allah, ya Allah, boleh engkau keluarkan aku dari surgamu ini ya Allah, tapi tangguhkan aku, karena aku akan menggoda umatnya Nabi Adam, mengajak umatnya Nabi Adam sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman aku nanti di neraka-Mu ini ya Allah. Jadi memang iblis sudah ngomong sama Allah, bermohon kepada Allah untuk minta jangan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Ini minta tangguhkan lagi, minta tangguhkan agar tatkala kita hidup di dunia ini, iblis bisa menggodanya dan bisa mengajak kita lagi ke dalam neraka. Dan tentunya kita sekali lagi tidak menginginkan diri kita ini yang sempurna Allah berikan kepada kita ini dimasukkan ke dalam neraka Allah. Begitu juga Allah tidak menginginkan kita manusia ini umatnya Nabi Adam dimasukkan di dalam neraka Allah mengikuti iblis laknatullah, tidak mau taat kepada Allah. Allah tidak menginginkan juga. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan, panduan dalam kehidupan ini untuk kita baca
dan kita ikuti. Apa? Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran, hudan, petunjuk buat kita orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita mengaku kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, benar-benar percayanya, bukan cuma KTP-nya baik Islam, ya, ngomong mulutnya baik percaya kepada Allah, tapi belum mau menjalankan perintah Allah, berarti itu belum percaya kepada Allah secara kafah, belum percaya kepada Allah secara utuh. Baru lisannya baik yang percaya kepada Allah, ngomong percaya kepada Allah, baru lisannya baik. Tapi untuk perbuatannya, prakteknya belum dilakukan. Karena yang namanya keyakinan itu kan tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya keyakinan itu ditanamkan dalam hati, dimantapkan dalam hati kita, percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Rabb kita yang patut selalu harus kita sembah, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita mengakui bahwasanya Allah itu satu dan Allah lah tempat kita bergantung, yakin kita dalam diri kita, dan juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah yang diutus untuk kita manusia. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita, untuk mengarahkan kita manusia ini agar kita ini menjadi baik. Yakin kita dengan itu, maka terucaplah kalimat syahadatain dalam lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian dengan lisan kita. Apakah cukup sampai di situ keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita? Belum. Masih ada yang ketiga, wa amalun bil arkan. Kita pun harus siap menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itulah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi bersyukur kita di subuh ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita dan keluarga kita diberikan keistiqomahan, kemantapan selalu untuk bisa selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita pun harus selalu mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim yang saat ini mungkin solatnya belum terjaga, solat 5 waktunya belum terjaga, solat 5 waktunya belum sempurna, masih putus-putus. Zuhurnya lewat, asarnya terkadang ketinggalan, maghribnya dilakukan, isyaknya kadang ketiduran, subuh apalagi cak ini gitu kan belum bangun. Maka oleh karena itu yang saat ini belum terbangun, yuk bangun dulu. Bangun subuh. Orang tua membangunkan anaknya, anaknya bisa jadi membangunkan orang tuanya. Istri membangunkan suaminya, suami juga membangunkan istrinya. Bangunkan dulu salat subuh. Yang sudah beraktivitas mungkin dengan usahanya, jangan lupa salatnya. Ini kan terkadang maaf ketika kita disibukkan dengan dunia, Pak. Apalagi kalau kita dagang banyak pembeli, kita kadang lupa gitu. Lupa asik saja, asik dengan dunia, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu kita bersama-sama selalu mengajak dan mengingatkan, mengingatkan selalu agar kita bisa bersama-sama selalu melaksanakan perintah Allah, ibadah, terutama menjaga salat ini tadi. Karena salat ini merupakan cerminan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang mengakui kita ini seorang muslim. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib hukumnya bagi kita
yang mengaku diri kita ini seorang muslim, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk salat? Apakah Allah butuh dengan salat kita? Tidak, Pak. Allah tidak butuh dengan salat kita, tidak. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tidak. Tapi salat dan ibadah yang kita lakukan ini nantinya kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita sudah ibadahnya bagus, maka tadi kami katakan di awal, insyaallah syaitan itu tidak akan mampu menggoda kita, mengajak kita kepada keburukan. Karena Allah sendiri ngomong sama iblis laknatullah, silakan kau goda umatnya Nabi Adam. Tapi ketahuilah wahai iblis laknatullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepadaku, kata Allah. Jadi syaratnya Pak mudah. Ketika kita tidak ingin digoda oleh iblis melakukan kemaksiatan, maka tadi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, ada kawan aku itu sholat tapi masih galak maling misalnya. Ada kawan aku itu sholat tapi masih galak ngomongin uang. Mak mana itu? Yang salah siapanya? Bukan sholatnya. Kita pribadi-pribadi kita. Kenapa? Karena pribadi kita sendiri yang mungkin belum mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita sholatnya sudah bagus, insya Allah kehidupan kita ini akan menjadi bagus. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan sudah jelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau toh ketika dia sholat masih ada yang melakukan tadi keburukan, berarti kita sholatnya yang belum benar. Nah, inilah tugas kita bersama. Tugas kita untuk memperbaiki. Kenapa kok aku nih sholat tapi kok masih galak mudahnya nih lisan aku nih ngomongin uang. Kadang uang sakit hati karena lisan aku, karena lidah aku ini kadang sembarangan ngomong. Kenapa kok aku nih sholatnya sudah rajin, 5 waktunya sudah dapat, tapi aku masih kok kasar sama istri, misalnya. Aku masih egois dalam perilaku tingkah laku sehari-hari aku. Nah, inilah yang sama-sama kita koreksi dalam diri kita, dalam hal ibadah kita sekali lagi. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan ini masih banyak kurangnya, belum sempurna. Nah, inilah yang sekali lagi kita bersama-sama memperbaiki dalam hal ibadah kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu hadirin, dan insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap tentunya apa yang kita perbuat di dunia ini punya nilai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah kita punya nilai di hadapan Allah. Kita sholat kita insyaallah punya nilai pahala di sisi Allah untuk kita nantinya. Bukan biasa-biasa baik, tidak ada bekas pada diri kita. Nah, bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan ini punya nilai di hadapan Allah? Maka pertama, niatkan ibadah kita itu karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk ikhlas kita dalam beribadah. Jangan sampai dalam hati kita ini ada kibr, ada riaknya, ada kepengen dipujinya. Kenapa? Karena kita sudah merasa seperti itu. Ada riak, kepengen dipuji wong, pengen dikatakan kita wong alim, wong hebat, wong pintar, wong kaya. Itu berarti syaitan sudah mulai masuk. Syaitan sudah mulai masuk dalam diri kita. Maka cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Cepat-cepat kita perbaharui iman kita, perbaiki keimanan kita, ibadah kita. Agar apa? Agar syaitan tadi tidak bisa masuk mempengaruhi diri kita. Karena kalau syaitan tadi sudah masuk mempengaruhi ibadah kita, maka itu tadi Pak, ibadah yang kita lakukan ini tak punya nilai nanti di hadapan Allah. Rugi kita. Rugi kita. Maka oleh karena itu sekali lagi kesempatan masih Allah berikan kepada kita. Masih banyak waktu Allah berikan kepada kita. Kesehatan alhamdulillah masih Allah berikan kepada kita. Maka mari sekali lagi kita pergunakan kesempatan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya.
untuk mengisi dunia ini, untuk kita banyak melakukan kebaikan, nabung amal, nabung ibadah kita. Kalau kita biasa di dunia ini nabung duit baik di bank, nabung duit baik nyimpan duit. Nah sekarang mana kita bersama-sama berupaya banyak nabung amal kebaikan, banyak nabung amal kebaikan. Kalau kita nabung duit bahagianya cuma sebentar, dunia baik. Tapi kalau kita nabung amal kebaikan, ibadah, amalan-amalan soleh yang kita lakukan, insyaAllah tabungan itu nanti akan memberikan kebahagiaan yang kekal kepada kita tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang matoi kita ajak keyoyon yang datang ke masjid terus misalnya gitu kan. Hari hujan masih datang, subuh-subuh datang misalnya kan. Biarlah orang ngomong itu. Pokoknya kita bismillah, keluar dari rumah kita bismillah untuk ibadah. Untuk ibadah. Kenapa? Karena mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan sendiri mengatakan dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku kata Allah, maka insyaallah nikmat itu akan bertambah kata Allah. Sebaliknya ketika kita kufur dari nikmat Allah, kufur dalam artian tidak bisa mempergunakan nikmat Allah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Jadi sekali lagi Pak, mempergunakan nikmat Allah yang benar itu syukur, dipergunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Dua Pak paling tidak insyaallah. Kepada Allahnya bagus, hablum minallah, kepada manusianya juga bagus, hablum minan nas. Jadi dua ini penting sekali kita jaga. Bukan hablum minallahnya baik bagus, hablum minan nasnya tidak bagus. Bukan, tapi dua-duanya harus bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat," kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Pertama, amanu. Iman tadi yang kami katakan di awal yang memang benar-benar, bukan iman ngomongnya baik. Lemah yang namanya iman ya dah. Pasti masuk surga karena sudah iman dia tadi kan. Tapi bukan iman-iman sebatas lisan baik, tapi iman yang benar-benar tadi kami katakan di awal. Percaya, yakin, terus juga berani atau bersiap mengamalkan perintah Allah. Aman wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua Pak. Untuk kita bisa meraih kesuksesan dalam kehidupan ini, mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka yang nak dijaga paling tidak dua ini tadi. Bagus kepada Allah, bagus juga kepada sesama manusia. Dalam surat Al-Asri juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu berada dalam keadaan merugi. Ini Allah yang ngomong. Manusia itu berada dalam keadaan merugi. Itu tadi kami katakan di awal. Kalau kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang merugi, tentunya kita tidak mau. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan dalam ayat itu, kalau kamu tidak mau menjadi orang-orang yang merugi di dunia ini, rugi juga nanti di akhirat, maka apa yang harus kita berbuat? Siapa yang tidak merugi di dunia dan di akhirat? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, kembali yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi antara aman wa 'amilus shalihat
selalu bergandengan. Jadi membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya pentingnya kita menjaga hubungan dengan Allah dan penting juga kita menjaga hubungan kepada sesama manusia. Ini kan terkadang maaf kita ini ketika kita dikasih kelebihan oleh Allah, mungkin jadi wong pinter misalnya kan, ada detailnya banyak misalnya, kita ini terkadang mulailah itu syaitan tadi bisikan kita, akhirnya sombong. Ketika kita mungkin ada acara diundang wong, padahal tahu gitu, kalau dekati dia itu susah, nak nyari petugas lain misalnya. Kalau dekati dia tadi maaf, susah kita nak nyuruh siapa lagi dia. Itu tahu dengan mudah-mudahan sudah ada salah datang situ. Itu apa itu? Wong miskin, wong miskin, kita nular miskin, tidak usah datang situ. Nah ini seperti itu berarti sudah mulai sombong. Kecuali memang kalau ada uzur, uzur yang memang benar-benar gitu kan, bukan uzur yang dibuat-buat. Kalau uzur yang dibuat-buat lain cerita. Nah yang seperti ini kita jauhi benar-benar. Jauh itu kadang itu tadi Pak, pintar syaitan itu tadi masuk ke dalam diri kita itu hebatnya nih, tidak kerasa gitu Pak. Tidak kerasa tapi kita melakukan keburukan tadi, nyakit hati ke orang lain tadi, mulai dari sombong tadi. Kenapa? Karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Belum mungkin kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita. Apalagi yang namanya harta ini Pak, kita nak hati-hati nih. Karena nanti harta itu ketika dihisab yang ditanya bukan sikok Pak. Bukan yang ditanya oleh kemana kau mengeluarkan harta kamu, kemana ketika hidup di dunia. Bukan cuma itu yang ditanya. Tapi dua yang ditanya. Dari mana dapatnya dan kemana keluarnya. Dari mana dapatnya dan kemana keluarnya. Kalau misalnya dapatnya bagus, tapi keluarnya tidak diarahkan benar-benar, tidak dijaga, tidak bagus, itu tadi kan. Kita dapat harta banyak dunianya, sombong, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling hebat tadi. Nah ini hati-hati. Harta itu tadi bisa membawa kita nikmat, kesenangan. Bisa juga dengan harta itu nanti membawa kita menjadi kesusahan, menjadi nakmah bagi kita, siksaan bagi kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mempergunakan harta itu dengan baik. Dengan baik. Ya digunakan saat dimakan anak bini benar, dimakan, digunakan keluarga benar. Tapi terkadang kita tidak melihat sebelah kita, mungkin ada keluarga kita maaf yang kesusahan, kita ada harta, ya kalau bisa dibantu, dibantu. Ini jangan nak nunggu kita ngomong dulu. Ketika keluarga kesusahan nak ngomong dulu, udah ngomong belum tentu dikasih pula. Dikasih cuma dikata hidup, kalau minjem terus, minjem terus, minta terus. Dari dulu bergawi katanya. Padahal bukan dah galak bergawi, sudah berusaha cari gawi cuma tidak dapat tidak. Karena itulah ujian hidup di dunia tadi. Dan seperti ini naudzubillah. Apa yang diberikan itu bisa jadi nanti menjadi nikmat bagi diri kita dewe. Makanya kita sekali lagi maaf dengan nikmat ini nak kita jaga benar-benar niat. Agar apa? Agar sekali lagi nikmat yang Allah berikan itu bisa membawa kebahagiaan kepada kita. Dan ketika nikmat itu kita sudah benarkan benar, maka Allah akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Yang lain diberikan kepada kita. Tapi ketika kita tidak bisa menjaga nikmat ini tadi, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah, azabku amat sangat pedih. Azab Pak. Kalau kita berbicara masalah siksaan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Tidak bisa kita nak membayangkan bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak diceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, siksaan Allah yang paling ringan itu ketika diambil kerikil kecil dari api neraka, dibawa ke dunia ini Bapak. Kerikil kecil saja dibawa ke dunia, kita injak dengan telapak kaki kita Pak, yang terjadi bukan telapak kaki kita melentung, tak kita injak puntung rokok, tidak. Yang terjadi ketika kita menginjak api neraka yang dibawa dari neraka, dibawa ke dunia kecil, jadi kita injak dengan kaki kita. Ketika kaki ini menginjak neraka itu,
yang terjadi apa? Otak kita yang di pucuk ini meledak, mendidih. Itu siksaan Allah yang paling ringan. Hanya menginjak kerikil kecil, otak kita mendidih, matang. Apa buktinya? Dia dalam surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil di situ diceritakan gajah yang besar mati hanya lantaran burung yang kecil. Mati gajah, Pak. Kenapa? Karena burung ini tadi dipersenjatai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sijin. Kerikil kecil dari api neraka. Hanya dipersenjatai batu yang kecil, yang namanya burung, Pak. Kalau bawa batu sebesar apunya dia kuatnya. Paling sebesar biji padi. Padi kecil, Pak, padi. Dibawa dengan burung tadi, dilemparkan ke gajah tadi, dijatuhkan gajah. Yang terjadi apa? Gajahnya tadi matang, mati kalau. Itu paling ringan itu, Pak. Gajah yang bisa mati, gajah itu kulitnya tebal, Pak, bukan cakito, tipis, bisa dicibit. Kalau dicibit sakit. Kalau gajah, cobalah kalau nak cibit kulit gajah. Kalau bisa. Kalau baru dekat sepak duluan. Tebal, mati hanya lantaran burung yang kecil. Ini menunjukkan apa itu tadi, Pak? Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka oleh karena itu sekali lagi perlu juga dalam surat Al-Asr kami bacakan di awal, setelah kita menjaga ibadah kita, menjaga amalan-amalan soleh kita, terkadang kita ini kan iman kita kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Al-iman yazidu wa yanqus. Kita manusia ini kan kadang keimanannya itu naik turun, sama dengan badan kita. Badan kita ini kan terkadang sehat, lemah, begawi lemah, misalnya gitu kan. Ada kalanya lesu. Badannya pegel-pegel, capek misalnya. Kaget tahu-tahu minum kopi misalnya sehat lagi, alhamdulillah. Itu juga dengan keimanan kita. Kadang naik, kadang turun, naik turun. Ketika kita imannya naik, alhamdulillah ibadah kita bagus. Ketika iman kita lagi turun, nah ini yang bahaya. Syaitan tadi masuk. Makanya perlu kita selalu berada dalam majelis seperti ini. Tujuannya apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Untuk kita saling mengingatkan, saling memberitahu, oh kamu tuh salah, yang benar cak ini. Oh kau kemarin ngapa dak ke mushola, biasanya rajin ke mushola. Ditanya, diingatkan. Janganlah juga yang diingatkan nak marah. Sama saat ini kita mengingatkan, ayo yang belum sholat subuh, yang masih tidur banguni subuh. Kaget dia nak marah, berisik ni siapa yang usah tidur sholat itu, ngoceh baik, nak tidur ganggu, tak tahu tidur baru malam inilah. Nah jangan kita nak marah. Kita harus bersyukur sekali lagi ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita kepada jalan kebenaran. Sekali lagi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada orang siapa baik. Baik itu mungkin anak-anak mungkin yang ingatkan kita, negur kita, ngomongin kita, untuk ngajak kita melakukan kebaikan, terima. Kenapa? Karena berarti Allah masih sayang kepada kita. Sekali lagi, ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita kepada kebenaran, itu berarti Allah masih sayang kepada kita. Sehingga Allah mengutus uang untuk mengingatkan kita kepada jalan kebenaran. Sama dengan kita manusia ini kan. Saking sayangnya Allah kepada kita manusia ini, Allah utus manusia lagi. Manusia yang mulia siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa ya tadi? Tujuannya untuk mengajak kita umat manusia ini agar baik. Baik. Maka oleh karena ketika kita nak baik, maka siapa yang nak kita contoh? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah saat ini dah kacau lagi baginda Rasulullah. Siapa yang nak kita contoh? Ya ini tadi. Kita yang insyaAllah yang ibadahnya para alim ulama, kiai-kiai kita, yang kita dengar kalam-kalamnya, ucapan-ucapannya, perkataannya, yang mengajak kepada selalu kebaikan.